Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Syahbudin dari D4 Teknik Otomasi 5A dengan NRP 0919040020 dan juga ada teman saya, rekan saya bernama Zulfikar Arya Hamid dengan NRP 0919040027 dari D4 Teknik Otomasi 5A. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tutorial untuk komunikasi Node MCU gunakan website hosting. Oke, untuk langkah yang pertama ada di sini pada tampil ya, pada layar saya ada beberapa tab pada VS Code, software VS Code atau Visual Studio Code. Ini fungsinya sebagai text editor. Jadi untuk pada kolom data PHP ini, tab data PHP ini berfungsi untuk menyimpan atau sebagai database dari ketiga sensor yang akan digunakan, yaitu sensor kelembapan, LDR, dan juga suhu. Jadi pada tab data ini sebagai database ya. Nanti ketika diindeks akan ditampilkan dan juga menuju ke website. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika indeks ini berisi program-program dari desain untuk mendesain suatu website. Jadi nanti di sini akan ditampilkan beberapa atau ketiga sensor tadi, yaitu ada suhu, kelembapan, dan juga LDR yang diambil datanya dari database pada tab data ini. Baik, kemudian beginilah tampilan untuk website. Di sini kami menggunakan 000webhostup.com, yaitu hostingan yang gratisan ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk ketiga program dari atau ketiga text editor dari masing-masing sensor akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilakan. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Zulfikar Arya Hamid, NRP 27 dari TO 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman ketiga sensor, yaitu suhu, kelembapan, dan juga LDR. Di sini terdapat MySQL Connect, localhost, root, kemudian nama foldernya. Nah, dari sini kita dapat yang nantinya ini dikonekkan ke database. Nilainya disimpan di variabel suhu. Kemudian kelembapan sama halnya dengan suhu tadi. Ini merupakan database yang dikonekkan. Kemudian nilainya disimpan dalam variabel kelembapan. Kemudian LDR nilainya juga disimpan dalam variabel LDR. Baik, cukup sekian. Setelah ini akan lanjut dengan pemrograman terima data melalui website yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Afik atas waktunya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program untuk Node MCU. Yang pertama pada Arduino kita mulai dengan memanggil library yaitu include ESP8266 http client.h, kemudian include ESP8266 wifi.h. Kemudian kita akan mendeklarasikan SSID atau WiFi yang digunakan saat ini ya untuk menyambungkan dari Node MCU ke websitenya nanti, yaitu dengan const character atau const char SSID hello.id dengan passwordnya setangkai. Kemudian const char ini untuk alamat hostingan yang kita gunakan. Karena kita menggunakan website, maka kita masukkan untuk alamat hostnya monitor sensor atau dengan alamat website yang tertera. Kemudian untuk mendeklarasikan port kita gunakan const integer port 80. Jadi ini nanti kalau hostingannya menggunakan hostingan lokal, maka di sini dimasukkan untuk alamat IP dari PC yang digunakan. Dan selanjutnya ada program file setup. Yang pertama adalah serial.begin 9600. Ini untuk menyatakan atau memasukkan kecepatan komunikasi yang kita gunakan
Untuk Node MCU ini 9600. Kemudian ada wifi.hostname. Ini untuk memasukkan bahwa hostname-nya adalah Node MCU. Kemudian wifi.begin. Ini untuk memulai dari wifi-nya, wifi dari Node MCU, untuk menyambungkan SSID dan juga passwordnya. Kemudian ada while wifi.status tidak sama dengan while connected, serial.print kemudian delay 500. Jadi ini program untuk mengecek jaringan ya, maksudnya mengecek status dari Node MCU apakah telah terhubung. Jika belum terhubung, maka nanti di serial monitor akan menampilkan titik seperti ini ya, hingga dia terhubung, kemudian baru menampilkan untuk data-data random. Selanjutnya ada delay-nya ini sebesar 500 milisecond. Kemudian untuk void loop, seperti yang saya bilang tadi, ini yang akan ditampilkan di serial monitor nantinya. Data random ini ya digunakan karena kami tidak menggunakan sensor untuk sensor suhu kelembapan maupun LDR karena ketersediaannya sedang tidak ada pada kami, sehingga kami mengakalinya dengan cara menggunakan data random. Data random membuatnya dengan cara integer, data 1 random dengan range min 10 sampai 100, kemudian data 2 dengan range 0 sampai 50, data 3 dengan 0 sampai 50. Kemudian serial.println untuk menyatakan bahwa data 1 adalah sebagai suhu, atau untuk menampilkan ya nanti di serial monitor, menampilkan tulisan suhu dan juga memasukkan atau string data 1, masukkan data 1. Kemudian serial.println kelembapan string data 2, begitu juga dengan serial.println LDR string data 3. Kemudian wifi client.client if client.connect host port, serial.println connection failed return. Nah, ini program wifi client.client ini sebagai untuk menyambungkan ya antara wifi dengan host dan juga portnya. Jadi mulai menyambungkan Node MCU kepada alamat hosting dan juga port. Nah, hostingan ini ketika nanti lokal maka dia akan menyambung ke IP. Namun ketika kita sudah menggunakan website, maka dia akan menyambungkan ke website. Nah, jika nanti setelah tersambung, maka serial.println ini tidak akan muncul di serial monitor. Maka jika sebaliknya ya, kalau belum terhubung, maka connection failed ini akan muncul pada serial monitor. Kemudian selanjutnya untuk proses pengiriman data ke server, kita membuat link ya, string link atau memasukkan link HTTP client HTTP. Untuk link sama dengan http://string host. Ini maksudnya untuk memasukkan linknya tadi ya, link dari hostingan yang kita gunakan. Jika kita menggunakan alamat IP, maka tertulis juga alamat IP. Nah, ini fungsinya untuk mengirim data yang ada di Node MCU, maksudnya data random tadi, menuju data yang ada di tab PHP. Jadi nanti seperti ini akan dibaca oleh data PHP ini, dikirimkan ke sini untuk menjadi database. Jadi nanti ke 5 ini ya, 5 tab ini akan dimasukkan ke dalam directory atau database dari website. Seperti ini contohnya. Yang kita gunakan adalah 000 web host. Jadi kita telah mengupload file-file ini ya. Nah, di sini terlihat ada kelima tab tadi. Ini juga isinya untuk program-program yang sama. Jadi nanti akan dikirimkan ke sini data randomnya untuk sebagai directory yang ada di website. Dan juga data dan ini untuk data PHP suhu akan dimasukkan data random 1, kelembapan dimasukkan data random 2, kemudian untuk LDR dimasukkan data random ketiga. Kemudian http://begin dalam kurung link ini untuk memulai menjalankan ini ya, program HTTP-nya. Kemudian mode get http://get
Kemudian ada string respon sama dengan http.getString serial.println dalam kurung respon. Ini untuk mengecek respon dari node MCU dan juga website ya, apakah telah terhubung. Jadi nanti di sini juga berkesinambungan dengan program yang ada di tab data ini ya, pada VS Code atau text editor yang juga tersimpan di database website. Jadi ketika sudah berhasil terkoneksi antara eh, data dari MCU menuju ke website, maka akan keluar tulisan berhasil dikirim. Ini respon yang akan dibaca atau yang akan ditampilkan di serial monitor pada Arduino. Jadi nanti di sini ada serial.println, ketika dia telah berhasil mengirim maka ditampilkan tulisan berhasil dikirim, ketika gagal mengirim maka akan ditampilkan tulisan gagal terkirim. Kemudian http.n untuk mengakhiri program HTTP dan juga delay dalam kurung 100 atau jedanya dalam komunikasi ini sebesar 100 milisecond. Kurang lebih seperti itu untuk program kirim ya, atau program Node MCU sebagai pengirim data menuju website, menuju hostingan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan program untuk Node MCU sebagai penerima data atau pembaca data dari website menuju ke dibaca untuk dibaca di Node MCU. Saya persilakan kepada saudara Afik. Baik, Arif, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang program penerima data. Yang pertama ada include. Ini digunakan untuk sebagai library, dan construct, SSID, dan juga password. SSID ini digunakan untuk nama WiFi, kemudian password yang sebagai berikut. Kemudian char host, ini adalah alamat website yang telah dibuat, yaitu website hostingan gratisan tadi. Kemudian const in port 80 gunakan sebagai port default. Kemudian void setup serial begin 9600 digunakan untuk kecepatan komunikasi pada serial monitor. Kemudian wifi hostname bernama node MCU, kemudian wifi begin SSID dan password. Nah, untuk memulai atau menstart wifi dan password. Kemudian wifi status WL connected serial print tanda titik. Ketika wifi ini pada posisi connecting menghubungkan, maka di serial monitor akan tampil tanda titik seperti ini. Kemudian void loop wifi client ini digunakan untuk koneksi ke server. Kemudian uji koneksi ke server ini adalah client connect host dan juga port. Ketika host dan port berhasil terhubung, maka tidak akan tampil berhasil terkirim, dan jika gagal maka akan tampil connection failed. Kemudian ini adalah proses untuk menerima datanya, string link suhu, kemudian http client http suhu. Kemudian link suhu ini adalah yang dibuat dari variabel suhu .php. Kemudian fungsi http suhu.begin untuk memulai mengambil data. Kemudian http suhu.get digunakan untuk mendapatkan data, mengambil isi data dari database dan juga web. Kemudian respon suhu ini digunakan untuk membaca respon. Kemudian serial print suhu untuk menampilkan tulisan suhu pada serial monitor. Kemudian string link kelembapan, http kelembapan, kemudian juga sama ya, ini diambil dari variabel kelembapan.php. Kemudian .begin ini untuk memulai. Kemudian get ini get kelembapan untuk mengambil isi. Kemudian string respon kelembapan untuk membaca respon dari variabel kelembapan.
kemudian HTTP kelembapan N untuk mengakhiri program dari kelembapan. Kemudian string LDR, HTTP client LDR, kemudian link LDR di sini digunakan dari variabel rdr.php, kemudian HTTP begin LDR untuk memulai, kemudian HTTP get LDR ini digunakan untuk mengambil isi, dan kemudian selanjutnya untuk respon LDR untuk membaca respon sensor LDR, dan LDRN yaitu untuk mengakhiri fungsi program LDR itu sendiri. Kemudian serial print suhu, respon suhu kelembapan yaitu untuk menampilkan tulisan suhu kelembapan dan juga LDR pada serial monitor. Kemudian delay 100. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan menjelaskan tentang proses uploading data yang nantinya akan menunjukkan berhasil atau tidaknya, karena rumah saya dan Arif berjarak kurang lebih 10 km. Baik, untuk saudara Arif saya persilakan. Cukup dari saya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Saudara Afik. Selanjutnya kami akan melakukan demonstrasi atau simulasi ya untuk komunikasi dua node MCU di tempat yang berbeda di rumah kami masing-masing yang berjarak kurang lebih 10 km. Untuk Saudara Afik telah tergabung bersama kami di Meet, Zulfikar Arya Meet. Halo, Ya, halo, halo. Zulfikar aman, Zulfikar aman, sehat. sehat. Gimana Aman, kabarnya? Gimana kabarnya? aman, sehat, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana sudah siap untuk simulasi ya? Simulasi ya? Iya, sudah siap. Sinyal di rumah Sinyal aman. di rumah aman. Aman, sinyal aman. Oke, kita Oke. langsung menuju ke simulasi saja kalau begitu. Baik, kita menuju ke Arduino Uno. Arduino ini software Arduino. Kita cek untuk portnya di COM13, kemudian boardnya Node MCU 1.0. Langsung saja kita upload ya. Ini tampilannya pada website. Ini masih belum berjalan atau data belum terkirim. Masih menunggu proses uploading. Baik, telah terupload. Kemudian kita menuju ke serial monitor. Di sini ya sebelumnya masih mencoba mengconnecting sesuai dengan program. Jika masih berusaha mengconnect akan muncul titik-titik ini seperti tadi ya. Kemudian ini telah berhasil dikirim atau responnya dari VS Code tadi untuk program VS Code telah terbaca di serial monitor, berhasil dikirim dan data telah dikirim, data random telah dikirim ke website. Di sini ada sedikit delay ya. Ya mungkin karena koneksi apa namanya sinyal dari internet di rumah saya mungkin kurang cepat. Namun ini telah terkirim dengan sempurna. Kemudian selanjutnya adalah proses untuk eh, membaca data atau menerima data yang akan didemonstrasikan oleh Saudara Afik. Kita langsung saja bergabung di Meet bersama Saudara Afik. Mungkin bisa on mic terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang program terima data yang dikirimkan oleh Arif. Di sini kita tentukan portnya. Jika sudah sesuai maka langsung diupload. Karena ini saya sudah upload, maka kita buka serial monitornya, kemudian kita samakan dengan yang di web. Nah, seperti ini hasil dari kiriman Arif yang diterima oleh saya.
Ya, karena ini ada delay, karena itu tergantung pada koneksi masing-masing. Ya, baik. Selebihnya saya serahkan kepada Arif. Oke, Afik, terima kasih atas demonstrasinya. Mungkin sedikit bisa ditunjukkan ya untuk program dari Arduino-nya bahwa kita menggunakan cons karakter atau SSID dan password yang berbeda ya. Karena kita berada di rumah masing-masing ya. Untuk SSID yang digunakan oleh saya, Halo ID dengan passwordnya Stangkai dan juga saudara Afik Samudra Supermarket dengan passwordnya Masak Sego. Kurang lebih seperti itu yang dapat kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami pada video ini. Kami akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.